Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pelajar Galileo, bersama Mr. Julian di sini kita ketemu lagi. Ini pembahasan sekarang itu mengenai gaya. Nah, ini sesuai permintaan kalian ya. Karena sebelumnya tekanan, nah sekarang gaya. Karena ini sebenarnya masih berhubungan. Ini flashback sedikit aja nih. Tekanan itu apa kemarin? Ya, tekanan itu berarti apa? P sama dengan F per A besar. Ya, P tekanan, F itu gaya, A itu luas penampang. Nah sekarang itu kita bahas mengenai gayanya. Oke, kalau kita bicara gaya nanti ini sebenarnya banyak aplikasinya di lapangan nih, ya. Karena gaya itu nanti ada gaya yang bersentuhan dan gaya yang tidak bersentuhan. Nah, salah satu contohnya yang bersentuhan apa? Gaya otot. Yang tidak bersentuhan apa? Gaya gravitasi ya, antara yang di atas ya sampai ke bawah, gaya gravitasi. Contohnya apa? Mangga jatuh, ya. Kemudian yang ke atas itu kita melemparkan batu ke atas, nah, itu juga gaya namanya. Oke, kita langsung aja. Nah, yang namanya fisika kan nggak lepas dari konsep ya atau rumus. Kita langsung gaya. Nah, kadang kalau saya ngajar di kelas dulu itu suka iseng. Mister, kalau gaya kali gaya apa? Nah, menurut kalian gaya kali gaya itu apa? Ya, yang pasti jangan jawab gaya kali gaya itu berarti banyak gaya. Enggak ya. Kalau gaya kali gaya berarti ya gaya kuadrat. Oke. Nah, simbolnya apa gaya tadi? F. Oke, gaya itu F. Kalau kita rumuskan, maka F sama dengan M kali A. Sebenarnya sederhana ya. Sangat sederhana. Tetapi gaya ini nanti akan dipakai untuk materi-materi berikutnya, materi usaha, materi tekanan, dan lain-lain. F itu gaya, ya satuannya adalah Newton. Oke. Bisa Newton, bisa juga kilogram kali meter per sekon pangkat 2. Kenapa? Karena massa dikali percepatan. M-nya sama dengan massa, satuannya kilogram, kemudian A itu percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2. Kenapa ada percepatan? Ya, karena dia mengalami pergerakan. Itu gaya. Gaya itu sesuatu yang mengalami pergerakan. Nah, kemudian ya, kalau contoh-contohnya nanti kita bahas tersendiri, aplikasinya banyak sekali ya. Selain gaya, itu nanti ada berat juga, ya, gaya berat namanya. Maka simbolnya adalah W sama dengan M kali G. Nah, pertanyaannya apa sih bedanya A dengan G? Kalau A percepatan, kalau G adalah gravitasi. Di kondisi tertentu, ini terkadang sama. Ya. Kadang nilai gravitasi itu diketahui dalam soal. Berapa biasanya? Ini itu biasanya 9,8 meter per sekon pangkat 2 atau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon pangkat 2. Ya, G itu apa? G itu sama dengan gravitasi. Nah, ini hubungannya nanti dengan yang tadi saya jelaskan, mangga jatuh, ya. Itu juga ada kecepatannya. Kemudian sesuatu yang kita lemparkan ke atas juga sama. W adalah berat. Nah, berat satuannya sama, berarti ini kilogram meter per sekon pangkat 2. Nah, di dalam gaya, kalian nanti akan mengenal 3 hukum. Ini sangat penting ya. Ini dasar sekali supaya kalian nanti bisa mengerjakan soal-soal berikutnya, apalagi di tingkat SMA. Karena di tingkat SMA itu akan lebih complicated. Ya. Ada 3 hukum yang wajib kalian ingat di gaya. Apa itu? Ya, namanya hukum Newton. Oke, hukum Newton. Nah, hukum Newton dibagi 3 nantinya. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 1 atau hukum 1 Newton lah ya. Boleh. Hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton itu apa? Ketika benda tidak mengalami pergerakan atau diam, maka kita simbolkan adalah sigma F sama dengan 0. Artinya apa? Ya.
benda ini tidak memiliki gaya untuk bergerak, maka kita simbolkan sigma F adalah 0. Oke. Kemudian hukum Newton 2 atau hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton apa? Ketika benda itu memiliki massa dan memiliki percepatan atau perpindahan di sana, maka kita simbolkan adalah sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F, kenapa ada sigma F? Bisa saja nanti gayanya lebih dari 1 kali, karena sigma itu artinya lebih dari satu kali. Misalnya diberikan gaya ke sebelah kanan 3 Newton, kemudian setelah 3 Newton diberikan gaya balik atau gaya gesek, ya, benda yang bersentuhannya, ya, itu misalnya 2 Newton ke kiri. Nah, maka sigma F-nya nanti selisihnya, nanti kita berikan contoh. Kemudian yang ketiga apa? Hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton apa? Ya. Ada aksi, ada reaksi. Itulah hukum Newton ketiga. Berarti F aksi sama dengan F reaksi. Nah, ya. Kalau misalnya mobil kita rem, ya, maka ada gaya dorong yang terjadi di sana, ya. Ada hukum sebab akibat, maka itu hukum 3 Newton. Oke. Nah, ini teorinya sederhana, ya, sangat sederhana sekali. Nanti kita berikan contoh. Oke, kita berikan contohnya. Ini saya hapus. Saya ulang sedikit, ya. Gaya itu konsep dasarnya adalah F sama dengan M kali A, di mana F itu adalah gaya, satuannya Newton, massa, ya, simbolnya M, satuannya kilogram, A itu percepatan, ini simbolnya A, satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Gravitasi juga sama, ya. Ini tambahkan, gravitasi juga sama, itu meter per sekon pangkat 2. Kemudian W itu berat, kilogram, kali meter per sekon pangkat 2. Kadang Newton juga, silahkan, ya, sama aja. Nah, dan kalian harus ingat kalau gaya itu memiliki 3 hukum yang kalian harus hafal. Namanya hukum Newton. Hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Ketika benda itu diam. Hukum 2 Newton, ketika ada pergerakan di sana, perpindahan di sana, sigma F sama dengan M kali A. Dan hukum 3 Newton, ada aksi, ada reaksi. Berarti F aksi sama dengan F reaksi. Oke, kita contohnya, ya. Contohnya juga sederhana. Misalnya ada soal ini bidang datar, kemudian di sini ada benda, kemudian benda ini mendapatkan gaya ke sebelah kanan, berarti F1 misalnya 5 Newton, kemudian dia juga mendapat gaya yang berlawanan, misalnya F2 didorong di sini, ya, memiliki gaya F2-nya misalnya itu 1 Newton, kemudian didorong lagi ke kiri, ke sana, ke kanan, ya, ke kanan, itu F3-nya sama dengan 2 Newton. Maka total atau resultan gaya yang terjadi pada benda ini adalah, atau benda M misalnya, oke, berapakah resultan gaya yang terjadi pada benda M? Maka resultan gayanya adalah, ini sangat mudah. Resultan gayanya adalah ini, yang searah kalian jumlahkan dulu, berarti F1, nah ini kan F1-nya 5, ya, dikurang, nah ini F2 ditambah F3. Kenapa? Karena dia yang searahnya adalah F2 dan F3, sedangkan F1-nya berlawanan arah. Kan? F1-nya berapa? 5 Newton dikurang F2-nya berapa? 1 ditambah 2. Berarti 5 Newton dikurang 3 Newton. Ya. Maka hasilnya adalah 2 Newton. Nah, sigma F-nya adalah 2 Newton. Pertanyaannya sekarang, ke arah manakah benda itu bergerak? Berarti ke arah mana? Karena di sini 1 tambah 2, 3, di sini 5, berarti ke arah kiri, ya. Nah, berarti
dia bergerak ke arah kiri. Oke, paham ya? Nah, nanti yang lebih complicatednya saya berikan contoh berikutnya ya. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau masih ada pertanyaan, langsung aja follow Instagram kita di @pelajargalileo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.